Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah taala, pemirsa MGI TV yang dirahmati Allah taala, para pendengar Radio Riyadul Jannah yang dirahmati Allah taala. Pertama, mari kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali di kajian pekanan setiap Senin sore. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah taala, pada kesempatan sore hari ini kita masih membahas tentang kitabul ilmi. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan adab tata krama dalam mencari ilmu dan dalam mengajarkan ilmu, dan juga termasuk di dalamnya kita membahas tentang bagaimana kita mencari ilmu dan bagaimana kita mengamalkan ilmu. Kita masih di bab yang ke-10, ya, yaitu bab ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Jadi bab ilmu sebelum kita berbicara dan sebelum kita beramal, yaitu pada bagian apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babul ilmi qabla al-qawli wal amali liqaulihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wa bada bil ilmi wa anal ulama'a wa hum warathatul anbiya wa warathul ilma faman akhadha bihaddin wafirin wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah wa qala jalla dzikruhu innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u wa qala wa may yaqiluha ilal alimun wa qaluhu ta'ala wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qala Allah ta'ala hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Innamal ilmu bita'allum. Wa qalu Abu Dzar la wada'tum samsumata ala hadhihi wa asyara ila qafahu thumma dhanantu anni unfidu kalimatan sami'tuha minan nabi sallam qabla an tujizu alaya la anfadduha. Wa qala Ibnu Abbas kunu rabbaniyin hukama'a fuqaha wa yuqalu ar-rabbani alladhi yurabbin nasa min sigharil ilmi qabla kibarihi. Ya. Ini bab yang sedang kita bahas. Di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang apa yang dimaksud oleh Bukhari dalam bab ini. Dan kita sekarang akan membahas ucapan Imam Bukhari dari menukil dari Abdullah bin Abbas. Kita akan membahas sekarang siapa mereka ulama Rabbani. Kita sering mendengar ulama Rabbani katanya. Siapa mereka ulama Rabbani? Wa qala Abdullah ibn Abbas kunu rabbaniyin
Itu terdapat dalam surah Ali Imran ayat 79. Jadi kita akan membahas tafsir penjelasan surah Ali Imran ayat 79. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu kunu rabbaniyin. Jadilah kalian kaum rabbani. Artinya adalah orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Allah, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan mengikhlaskan amal untuk Allah. Siapa yang dimaksud dengan rabbaniyun? Abdullah bin Abbas mengartikan hukama'a fuqaha, orang-orang yang hakim, bijaksana, fuqaha, orang-orang yang faqih. Artinya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang faqih. Wa yuqalu ar-rabbani alladhi yurabbin nas bisigoril ilmi qabla kibarihi. Ulama rabbani adalah orang yang mendidik manusia, jadi orang yang mengajari manusia bisigoril ilmi, dengan ilmu-ilmu yang mudah, sederhana, qabla kibarihi, sebelum ilmu-ilmu yang tinggi. Artinya orang yang mengajari manusia syai'an fasai'an, orang yang mengajari manusia setahap demi setahap, perlahan demi perlahan, setahap demi setahap, ya. Artinya dengan kesabaran mendidik manusia dengan ilmu yang mudah dipahami, mudah dicerna, sebelum menjelaskan ilmu yang sulit. Itu adalah ulama rabbani. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ayat yang dibawakan oleh Bukhari adalah surah Ali Imran, itu surah yang ketiga, pada ayat ke-79. Kita akan bacakan ayat dengan selengkapnya supaya kita memahami apa yang dimaksud dengan ulama rabbani. Allah berfirman, "Maka nali basyarin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu linnasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun." Maka nali basyarin, tidak mungkin bagi seseorang yang Allah berikan kepadanya Alkitab, ya, seperti para nabi yang diberikan kitab-kitab, ya. Nabi kita diberikan Al-Quran, nabi yang sebelumnya ada Taurat, ada Zabur, dan yang lainnya. Wal hukma, dan hikmah. Wan nubuwata, dan kenabian. Tsumma yaqulu linnasi kunu ibadan li. Kemudian dia berkata kepada manusia, beribadalah kalian kepadaku min dunillah, selain Allah. Walakin kunu rabbaniyin, tapi jadilah kalian sebagai kaum rabbaniyin. Artinya rabbaniyin dimaksud di sini adalah orang yang menyembah Allah, orang yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Bima kuntum tuallimunal kitaba, dengan sebab kalian mengajari manusia Alkitab. Wa bima kuntum tadrusun, dan dengan apa-apa yang kalian pelajari. Dengan apa-apa yang kalian pelajari.
Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, dan Imam Bukhari menukil ungkapan para ulama, siapa yang dimaksud dengan ulama Rabbaniyun, ulama Rabbani. Maka Imam Bukhari mengambil dua penafsiran ulama yang dimaksud dengan ulama Rabbani. Yang pertama, kata Abdullah bin Abbas, ulama Rabbani adalah ulama yang bergabung padanya dua sifat. Ini ungkapan Abdullah bin Abbas. Siapa ulama Rabbani? Yang punya dua sifat, katanya. Yang pertama adalah hukama'u. Jadi yang dimaksud dengan ulama Rabbani itu hukama. Ini jamak dari hakim, yaitu orang-orang yang kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu bijak gitu. Orang-orang yang bijak, hakim. Orang-orang yang hikmah. Apa itu hikmah? Wad'u syai'in fi maudhi'ihi. Orang yang bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu yang dinamakan dengan orang hakim. Orang bijak. Ya, dinamakan hikmah. Sifatnya adalah hikmah. Yaitu orang yang mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dalam bahasa yang lain, bertindak selalu tepat gitu. Orang yang bertindak selalu tepat. Ya. Itu namanya orang yang hikmah. Tentunya orang yang bersikap hikmah itu mestinya minimalnya berkumpul 3 syarat. Orang akan bersikap hikmah, bijak, itu harus memiliki 3 sifat. Pertama, punya kematangan ilmu. Jadi kalau ngomong ya punya dasar ilmu, karena dia akan tepat apa saja. Ilmu dalam semuanya gitu. Yang kedua adalah al-hilmu. Al-hilmu itu ta'anni. Tidak cepat, tidak lambat dalam bertindak gitu. Jadi kalau ada sesuatu, bertindaknya adalah dengan al-hilmu, ta'anni, tidak gurung-gusuh kalau bahasa Sunda ya. Juga tidak lelet gitu. Orangnya itu tepat kalau mengambil kebijakan. Mengambil kalau jadi pemimpin, jadi penguasa, jadi komando ya, komandan. Dalam semua orang kalau jadi pemimpin, jadi kepala desa umpamanya gitu kan, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi komandan dalam regu gitu, apa saja, jadi ketua yayasan, jadi mudir sekolah. Pertama, orang yang akan hikmah punya kematangan ilmu dalam dunia yang dia pimpin, punya ilmu. Yang kedua al-hilmu. Al-hilmu adalah orang yang bersikap tidak cepat-cepat, duna tasarru, dunal bati. Jadi tidak cepat-cepat, tidak istijal, tidak juga lelet gitu. Tapi pertengahan dalam bersikap. Ya. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru, memiliki kesabaran. Jadi memiliki kesabaran. Dan nanti kita akan jelaskan secara utuh ya semuanya. Ya. Nah, jika orang memiliki 3 perangkat yang utama ini, maka ia akan bersikap hikmah. Jadi akan tepat kalau bicara, akan tepat kalau bertindak. Itu jika berkumpul 3 syarat. Kemudian yang kedua kata Abdullah bin Abbas, fuqaha, faqih. Faqih. Dan kefakihan
yang itu merupakan sifat ulama Rabbani juga harus mencakup 3 poin. Baru dikatakan ulama Rabbani, kefakihan. Jadi orang yang dinamakan fakih, fakihnya harus mencakup 3 unsur. Yang pertama, al-fiqhu bil adilati syar'iyyah. Harus fakih kepada dalil dari syar'i. Jadi termasuk tahu metodologi memahami Quran, memahami sunnah. Dia harus tahu metodologi yang benar seperti apa. Al-fiqhu bil adilati syar'iyyah. Yang kedua adalah al-fiqhu bil waqi. Yang kedua adalah kefakihan kepada waqi. Waqi itu kenyataan-kenyataannya. Kan gini ya, kalau fuqaha itu akan menghukumi sesuatu, dia harus paham dalil, dan yang kedua dia harus paham surah. Surah itu gambaran kenyataan. Saya ditanya, Pak Ustadz, apa hukumnya jual beli ini umpamanya? Saya tidak bisa bicara dan tidak bisa menetapkan hukum kecuali dipelajari dengan seksama dulu. Ulah asal ngomong gitu. Dia harus pelajari dulu dengan seksama kenyataan-kenyataannya itu. Gitu. Ya, kenyataannya harus dipahami. Yang dinamakan fiqhul waqi. Ya kalau dalam dunia hukum kan seorang qadhi, ya kalau di kita mungkin jaksa, penuntut hukum atau apa namanya, ya, dia harus tahu dulu kenyataan, dipelajari kronologi kejadiannya gitu kan, sehingga dia akan berhukum dengan tepat kepada kejadian yang ada. Nah, yang ketiga adalah fiqhu bitanzilil adillah alal ahkam. Yani alal waqi afwan. Yang ketiga adalah kefakihan untuk menetapkan dalil-dalil kepada kenyataan-kenyataan itu. Jadi artinya kan orang itu tahu dalil Quran Sunnah tahu. Tapi belum tentu orang dinamakan fakih kalau dia tidak paham, tidak memiliki keilmuan bagaimana menselaraskan dalil dengan kenyataan. Contoh kalau sekarang saya ditanya apa hukumnya umpamanya bayi tabung gitu. Kan di zaman Rasul tidak ada bayi tabung ya. Belum ada istilah bayi tabung di zaman Nabi SAW gitu. Ketika terjadi kemampuan manusia ya, perkembangan teknologi, pengembangan keilmuan, muncullah yang dinamakan dengan bayi tabung. Ya. Dia pelajari apa sih bayi tabung? Dipelajari bayi tabung. Disebutkanlah contohnya bayi tabung ada 2 kategori umpamanya. Contohnya gitu. Bukan hanya itu, ini contoh gitu. Yang pertama, bayi tabung yang air maninya dari suami istri. Jadi air mani laki-laki dengan air mani si istrinya, suami istri, diletakkan atau dibuatlah pada suatu proses yang dinamakan bayi tabung. Yang kedua, bayi tabung itu dimungkinkan si air maninya bukan air mani suaminya, tapi adalah orang lain. Seperti mungkin orang yang ingin cerdas gitu ya, suaminya kurang cerdas, dia ingin cerdas itu anaknya, maka cari ya laki-laki yang cerdas, seorang peneliti gitu kan. Atau mungkin ingin anaknya seperti pemain bola terkenal gitu, cari dia seorang laki-laki pemain bola terkenal di dunia ya, dia membeli air mani gitu. Lalu digabungkanlah atau diproseslah dengan bayi tabung tadi. Maka seorang yang faqih yang dinamakan ulama Rabbani adalah mempelajari hukum ini. Dia tidak asal jawab haram halal umpamanya. Dia tidak bisa jawab semuanya halal.
Dia tidak bisa jawab semuanya apa? Haram. Dia harus pelajari dengan seksama. Nah, barulah dia menurunkan hukum dengan mempelajari dalil, dengan mempelajari kenyataan, maka datanglah sebuah hukum. Contoh yang tadi, kalau bayi tabung dengan cara yang pertama, yaitu sperma suami istri, ya, tentunya dengan proses-proses yang sah, kemudian aman, dokternya terpercaya, maka hukumnya apa? Boleh. Yang kedua, jika spermanya adalah bukan sperma suami istri, maka dihukumi tidak boleh. Nah, ini yang dimaksud faqih. Jadi bukan hanya faqih itu orang yang hafal Quran. Belum tentu orang yang hafal Quran dinamakan robani, fuqaha. Orang yang hafal hadis belum tentu. Nah, ini yang dimaksud, yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, yang dimaksud ulama rabbani. Wa yuqalu, dan dikatakan katanya, yang dimaksud dengan rabbani, ar-rabbani alladzi yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibarihi. Ulama rabbani itu adalah orang-orang yang mendidik, mentarbiyah manusia bisigharil ilmi qabla kibarihi. Itu orang-orang yang mengajari manusia syai'an fa syai'an. Jadi mendidik manusia sedikit demi sedikit. Dia mengajari manusia dengan menggunakan marhalah. Jadi digambarkan di sini orang yang mengajari ilmu bertahap gitu ya. Ulama rabbani itu bukan orang yang mungkin ingin menampakkan ilmunya semata. Ya, kalau sekarang katanya yang dinamakan ulama intelek adalah orang-orang yang sering menggunakan kalimat-kalimat yang intelek gitu. Yang pakai mungkin apa-apa gitulah bahasanya gitu. Enggak ya, ulama rabbani itu yang paham sekali kepada kondisi manusia. Dia mengajari ilmu syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Dia mengajari ilmu dari mulai yang termudah sebelum yang sulit. Mereka memiliki pemahaman, ilmu, kesabaran, kemampuan dalam mengajari manusia. Nah, sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud dengan perkataan di sini yurabbin nas alladzi jama'a baina ta'lim wa tarbiyah. Ya. Yaitu orang yang menggabungkan antara mengajar dengan mentarbiyah. Ya, apa bedanya katanya murabbi dengan muallim? Ya, murabbi dengan muallim. Kalau muallim, orang yang sekedar menyampaikan ilmu tanpa mengedukasi muridnya dengan seksama gitu ya. Tanpa mengajari muridnya dengan seksama. Tapi kalau murabbi yang dinamakan di sini adalah ulama rabbani, adalah orang yang mengajarkan ilmu dan betul-betul memperhatikan muridnya dengan seksama. Dengan apa? Dengan mengajari tadi kesabaran, perlahan, ya, mengajari akhlak, budi pekerti, sehingga muridnya itu betul-betul akan mencontoh gurunya, mencontoh dari sisi akhlaknya, mencontoh dari sisi kepribadiannya, ya, dari sisi keluasan ilmunya, dari sisi sifat kepribadiannya. Sehingga para ulama dulu, ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, dikatakan ulama-ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, mereka itu melakukan mulazamah. Mulazamah itu belajar dengan bertahap, belajar dengan sabar, belajar dengan lama. Sampai sebagian mereka digambarkan jatuh jenggot muridnya tahu gitu. Karena mereka memperhatikan akhlak gurunya.
dan gurunya mengajari. Nah, dan contohnya adalah baginda Nabi SAW dan para ulama. Kita berikan contoh ya. Kalau para ibu, para bapak ingin jadi robbani kepada anak gitu ya. Gimana caranya? Kita bukan hanya mentransfer ilmu ya. Jadi guru yang sejati itu bukan sekedar mentransfer ilmu. Kalau mentransfer ilmu mungkin seperti saya hari ini hanya transfer ilmu ya. Karena saya tidak memperhatikan mungkin sejauh dinamakan murabbi. Saya tidak pernah berkunjung ke rumah antum gitu. Jarang gitu. Kalaupun terjadi kali-kali gitu ya. Kemudian sejauh mana ketika antum di pasar gitu. Sejauh mana ketika antum berjalan, sejauh mana mungkin kehidupannya gitu. Sedekahnya, adab kepada orang tua, adab dengan istri, adab dengan anak. Itu kan tidak sampai seperti itu saya melakukan hari ini gitu ya. Walaupun berusaha untuk itu. Tapi yang dinamakan ulama robbani seperti itu. Lihatlah apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengedukasi para sahabat dalam semua disiplin kehidupannya. Mengajari para sahabat dan membimbing para sahabat dalam semua disiplin kehidupan. Saya akan sebutkan 5 kisah ya dari kehidupan Nabi SAW dengan para sahabatnya. Ya. Pertama, mengajari para sahabat berkaitan dengan pokok agama akidah. Ya. Siapa yang diajari? Pertama adalah Mu'adz bin Jabal. Beliau berkata, kuntu rodifan Nabi SAW ala himarin. Aku pernah membonceng Nabi SAW di atas keledai. Lalu Nabi SAW berkata, ya Mu'adz, at-tadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah. Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi SAW berkata, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah kepada hambanya dan apa hak hambanya kepada Allah? Maka Mu'adz berkata, Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, haqqullahi 'alal ibad aya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Wa haqqul ibadi 'alallah alla yu'adzibahu ma lam yusyriku bihi syai'ah. Maka Nabi SAW mengatakan, hak Allah kepada hambanya agar hambanya mentauhidkannya, beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya. Dan hak hamba kepada Allah di mana Allah tidak mengadab hambanya bagi hambanya yang tidak menyekutukannya. Jadi diajari di mana tuh? Di atas kendaraan. Jadi betul-betul mentarbiyah gitu. Ya. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua. Dengan siapa? Abdullah bin Abbas. Dan dikala itu belum dewasa Abdullah bin Abbas. Maka Nabi SAW berkata, ya gulam, inni u'allimuka bi kalimat. Wahai anakku, wahai anaking. Sambil belum memegang tangannya. Aku ajari engkau dengan beberapa pelajaran. Ihfadillah, yahfadka, ihfadillah, tajid tijahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza anta fasta'in billah. Ihris ala ma yanfa'uk wala ta'jaz wasta'in billah wala ta'jaz wa'lam anal insana law istama'u ala yanfa'uka la yanfa'uka ila ma qad kataballahu lah wa'lam anal insana law istama'u ala ayadurruka lam yadhurruka illa ma qad kataballahu laka. Nabi SAW mengatakan,
wahai anakku, aku akan ajari engkau dengan beberapa kalimat. Apa katanya? Jaga batasan Allah, Allah akan menjagamu. Jaga batasan Allah, Allah akan bersama denganmu, menjadi penolongnya, Allah akan menjagamu. Jika engkau meminta, memintalah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, memintalah pertolongan kepada Allah. Bersemangatlah kepada setiap perkara yang akan memberi manfaat kepadamu, dan memintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan engkau pernah lemah, katanya. Lalu Abdullah bin Abbas dikasih tahu, katanya, ketahuilah, katanya, jika seandainya manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberi manfaat kepadamu kecuali apa yang Allah telah tetapkan bagimu. Dan ketahuilah, jika seandainya manusia bersekongkol bersatu padu untuk memberi madarat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberi madarat kepadamu kecuali sesuatu yang Allah telah tetapkan kepadamu. Katanya telah ditulis di Lauhil Mahfud. Nggak usah repot-repot kamu, gitu ya. Nggak usah takut dengan manusia. Dan janganlah engkau untuk menisbatkan diri kepada manusia. Segala sesuatu telah ditulis di Lauhil Mahfud. Ya. Lihat apa? Mengajari beberapa kalimat kepada Abdullah bin Abbas. Ya Rabbin Nas, gitu. Dari perkata-perkara, gitu ya. Ya. Di mana? Bukan di masjid. Contoh yang ketiga, hadis Abu Hurairah. Nabi SAW duduk dengan anak kecil, dan di situ ada orang tua dan beberapa sahabat. Makan dalam satu nampan. Jadi makan dalam satu nampan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ini dibawakan tentang bersikap lemah lembut dengan anak-anak, katanya. Lihat di sini, Pak, Bu, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Dikatakan di situ ada anak kecil belum tahu adab makan. Dia makan dengan tangan kiri dan makan yang di depan orang, satu nampan, dia makan kemana-mana tangannya. Maka Nabi SAW memegang tangannya. Ya gulam, samillah, kul biyaminik, kul bimayalik, katanya. Wahai anakku, kamu baca bismillah makan, katanya. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang ada di depanmu. Nah, ini baginda Nabi SAW, lihat ya. Interaksi dengan anak kecil, gitu ya. Mengajari anak-anak kecil. Memberikan peringatan kepada anak kecil. Diajari tentang makan. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengkisahkan dan dikisahkan bahwa beliau didapatkan oleh para sahabat yang lainnya dan oleh para tabi'in, beliau selalu mengawali anak kecil salam, assalamualaikum. Ketemu lagi, assalamualaikum. Ada orang bertanya kepadanya, wahai Anas bin Malik, kenapa engkau memulai anak kecil mengucapin salam, katanya. Bukankah yang sepantasnya anak kecil yang mengawali salam kepada kita? Tapi engkau mengawali anak kecil. Maka apa kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu? Inilah apa yang aku dapatkan dari Nabi SAW, di mana Nabi SAW itu mengajari anak-anak mengucapkan salam. Dan beliau selalu mengawali anak kecil dengan salam. Maka aku melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, inilah Nabi SAW adalah guru pertama, gitu. Ya. Yang kelima terakhir, bahwa Nabi SAW mengajari para sahabat dengan bahasa-bahasa dan pendekatan-pendekatan yang penuh dengan hikmah. Gitu. Ini yang dinamakan Rabbani. Gitu. Kasusnya udah saya sering jelaskan. Lihat, ketika Nabi SAW dengan para sahabat mungkin duduk-duduk seperti ini, tiba-tiba muncul ada orang kencing di masjid. Kencing di masjid nih. Spontan para sahabat memburu orang itu.
dan menghardik orang itu seolah-olah akan membunuhnya. Jadi diburu orang itu, dihardik. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Da'u. Innama bu'istu muyassirina la mu'assirin. Maka Nabi SAW mengatakan, biarkan dia kencing dulu, selesaikan kencingnya, katanya, biarin kencing dulu. Kalian diutus dengan membawa kemudahan dan bukan untuk membawa kesulitan. Jangan kalian membuat orang lain lari. Maka Nabi SAW memberikan pengarahan kepada dua pihak. Pihak yang pertama kepada para sahabat. Apa yang diajari bagi para sahabat di kala itu? Ada beberapa poin. Poin yang pertama, Nabi SAW mengatakan, innama bu'istum muyassirina la mu'assirin. Kalian diutus dengan membawa keringanan, bukan membawa kesulitan. Kalian bukan membuat orang lain lari, tapi kalian membuat orang lain tetap dalam agama. Satu. Kedua, kata Nabi SAW, silakan kalian bawa air 1 ember, tuangkan ke tempat kencingnya, maka berarti telah selesai dan bersih tempat itu. Jadi dikasih tahu cara membersihkan tanah yang kena najis, yaitu terkena kencing. Cara membersihkannya apa? Tidak perlu digali, tidak perlu dibuang tanahnya, tapi cukup disiram air tanahnya, gitu kan. Para sahabat paham di situ. Lalu Nabi SAW berkata kepada Arabi, Arab Badui. Apa kata beliau? Wahai fulan, ini masjid tidak layak untuk kotoran dan najis. Ini masjid untuk tempat sholat, untuk tempat taklim, untuk tempat zikir, untuk tempat tasbih. Apa buah dari sikap Nabi SAW? Maka si Arab Badui itu berkata, Allahumma arhamni warham Muhammadan walatarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku, rahmati Muhammad, yang bersikap lemah lembut, bersikap hikmah, dan melakukan pendekatan yang baik, dan jangan yang keras-keras tadi, katanya gitu. Jadi tidak didoakan yang keras itu. Yang didoakan yang mana? Yang lemah lembut. Nah, pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, ikhwan dan yang dirahmati Allah Ta'ala, lihat dalam hadis ini, seorang murabbi, mu'alimul awal, guru pertama, pendidik pertama, yaitu Nabi SAW, melakukan pendekatan yang indah sekali gitu. Dalam mengajari apa? Manusia, dalam mengajari keluarganya, dalam mengajari para sahabat. Itu yang dinamakan Rabbani. Ya. Yaitu dikatakan di sini, yurabin nas bisigoril ilmi qabla kibarihi. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Imam Bukhari dengan menukil dua perkataan dari Abdullah bin Abbas dan ulama yang lainnya. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan membahas selanjutnya. Ya. Ulama Rabbani itu siapa? Gitu. Dan apa sifat-sifat dari ulama Rabbani? Ulama Rabbani yang pertama adalah al-alimu bil kitabi was sunnah, wal alimu bi aqwali salafil ummah, bi aqwali sahabah wa tabi'in wa tabi'un tabi'in. Yang pertama yang dimaksud dengan ulama Rabbani adalah orang yang alim kepada Al-Quran, orang yang alim kepada sunnah, dan orang yang alim kepada perkataan salafus saleh, perkataan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in.
Mereka dinamakan dengan ulama Rabbani. Ya. Kalau begitu yang dimaksud dengan ulama Rabbani itu adalah ar-rasihuna fil ilmi. Adalah orang-orang yang handal dalam ilmu syar'i. Itu yang dinamakan ulama Rabbani. Jadi ulama Rabbani itu adalah orang-orang yang alim. Faham dengan tafsir, paham dengan ilmu hadis, paham dengan bahasa Arab. Itu dinamakan ulama Rabbani. Yang kedua, yang dimaksud dengan ulama Rabbani adalah al-amilun bi ilmihi. Al-amiluna bil kitabi wa sunnah. Yang dimaksud dengan ulama Rabbani adalah orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Yani man jama'a bainal ilmi wal amal, yaitu orang-orang yang mengumpulkan ilmu dengan amal. Orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW. Mereka adalah ulama Rabbani. Jadi yang dimaksud dengan ulama Rabbani adalah orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi bukan orang yang punya ilmu semata. Bukan. Tapi mereka adalah orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Sebagaimana diisyaratkan dalam ayat yang tadi. Kenapa? Karena ulama Rabbani itu pewaris para nabi. Yang diwariskan para nabi apa? Al-Quran dan Sunnah. Yang diwariskan oleh Nabi SAW adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang dimaksud dengan ulama Rabbani adalah al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Siapa mereka ulama Rabbani? Adalah orang-orang yang mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan orang-orang yang melarang manusia dari yang mungkar. Jadi yang dinamakan ulama Rabbani adalah orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan apa? Dengan ilmu tentunya. Yani al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Jadi yang dinamakan ulama Rabbani adalah mereka yang berjihad dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mesti ya. Bukan ulama Rabbani kalau mereka adalah tidak berdakwah. Untuk 3 sifat yang pertama, kita kembali lihat kepada surah Ali Imran ayat 79 tadi. Lihat di sini. Walakin kunu rabbainiyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Maka sifat yang pertama yang dinamakan ulama Rabbani adalah al-alimuna bil kitabi wa sunnah. Orang yang alim kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Sebab mereka yu'alimunal kitab.
Mereka mengajarkan Alkitab. Dan mereka memiliki kefakihan. Kenapa di sini wa bima kuntum tadrusun? Jadi mereka adalah orang-orang yang betul-betul faham kepada Quran, faham kepada hadis-hadis Nabi SAW, fakih. Jadi mesti yang dinamakan ulama robani itu adalah orang yang handal dalam ilmu. Kalau bahasa Sunda mungkin masagi ilmunya gitu. Jadi betul-betul handal ilmunya. Dia punya ilmu berkaitan dengan perangkat-perangkat untuk memahami agama. Jadi ulama robani itu bukan tukang ceramah gitu semata. Jadi yang dinamakan ulama robani bukan tukang ceramah. Bukan orang-orang juga yang suka tampil di televisi umpamanya, bukan. Atau orang yang dikenal di YouTube, bukan. Belum tentu mereka dinamakan ulama robani. Karena ulama robani itu harus rasikhuna fil ilmi. Dia harus betul-betul paham kepada perangkat-perangkat ilmu. Ya. Contohnya apa? Paham kepada seluk-beluk bahasa Arab. Paham kepada seluk-beluk tentang ilmu tafsir. Paham kepada seluk-beluk tentang ilmu hadis. Paham seluk-beluk kepada ilmu usul fikih. Karena itu ada merupakan fan-fan yang merupakan perangkat ilmu. Untuk beristimbat agama harus melalui perangkat-perangkat yang tadi. Dan itu yang dinamakan ulama robbani. Kemudian yang kedua apa tadi? Adalah mengamalkan ilmunya. Karena orang yang memiliki ilmu tidak terpandang sehingga ia mengamalkan ilmunya. Dan dia menjadi contoh terhadap setiap apa yang dia ajarkan. Makanya dalam surah As-Saff kita tahu ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 44 Allah berfirman atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusahum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun. Wahai orang-orang yang beriman, bagaimana kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak perbuat? Sangat besar murka Allah kepada orang-orang yang mengatakan sesuatu dan dia tidak melakukannya, gitu kan. Maka ulama robani amilun. Bukan hanya alimun, tapi apa? Amilun. Kemudian dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, apakah kalian memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, dan kalian membaca Alkitab? Apakah kalian orang-orang yang berakal? Artinya ini dihinakan orang yang berbicara tanpa mengerjakan. Jadi di sini digabungkan antara ilmu dengan amal. Sedangkan yang ketiga tadi dikatakan bahwa ulama robani adalah orang yang mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan orang yang mengajak melarang manusia dari yang mungkar. Karena konsekuensi ya, dia orang berilmu. Karena dikatakan orang yang melihat kemungkaran dan dia tidak mengingkarinya, maka dia dinamakan iblis yang bisu gitu. Syaitan yang bisu gitu. Oleh sebab itu umat Islam dinamakan umat pilihan, ya,
Umat Islam dinamakan dengan umat pilihan. Kenapa? Karena mereka mengamalkan perintah surah apa? Ali Imran. Ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, para ibu, para bapak, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Dan manusia dalam 2 tingkatan atau dalam 3 tingkatan pertama ini, terutama pada nomor pertama berkaitan dengan ilmu, ada 3 tingkatan kita ini. Jadi umat Islam ini ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan umat Islam itu. Ya. Ada 3 tingkatan. Yang pertama siapa? Al-mubtadi'un at-talibun lil ilmi. Yang pertama adalah para pemula, para pencari ilmu, tapi sangat pemula gitu. Ya, mungkin kita ada yang baru belajar tajwid di antara kita walaupun udah umur 60 tahun, ada yang baru belajar tajwid, belajar Quran kita itu. Ada yang baru umur 50 tahun baru belajar, cek orang Sunda mah rarakatan sholat itu, bacaan sholat baru belajar gitu ya. Wudu yang sunnah seperti apa, sholat yang sunnah seperti apa, mubtadi gitu. Belajar akidah juga baru, kita belajar mungkin dari dulu sampai hari ini kita tahu rukun iman yang 6, tapi perinciannya belum tahu kan. Iman kepada Allah seperti apa perinciannya, iman kepada malaikat perinciannya seperti apa. Maka ini diistilahkan martabat muqallid, yaitu martabat para pengikut saja, muqallid, ya, mengikuti gitu ya. Mengikuti. Ya. Yang kedua yaitu martabat tullabul ilmi. Yang kedua adalah martabat yang mereka dinamakan para pencari ilmu, tapi ini mungkin yang dinamakan al-mutafarrig fi talabul ilmi, orang-orang yang khusus mencari ilmu gitu. Lain sabulan sakali, lain saminggu sakali itunya, bari jeung nunutan itu beda. Ini tulabul ilmi, para pencari ilmu gitu. Yang mereka waktu-waktunya dijadikan untuk mencari ilmu, tapi bukan ulama yang handal gitu. Bukan mujtahid. Yang ketiga adalah ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang handal dalam ilmu, martabat pertama gitu. Dan selamanya umat Islam seperti ini dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu gitu. Kelompok pertama dan kelompok kedua itu akan selamat jika yang menjadi panutannya orang yang lurus. Kalau yang pertama kan ini rasihuna fil ilmu, mereka udah berada dalam martabat ilmu, hujjah, argumentasi. Mereka berada dalam kebenaran. Tapi martabat yang pertama dan martabat yang kedua, terutama martabat yang pertama adalah umat Islam muqallid. Umat Islam yang menjadi apa? Muqallid ya. Mengikuti saja gitu kan. Maka mereka ini akan berada dalam kebaikan jika ditentukan dengan 2 hal yang paling besar. Yang pertama, punya guru yang benar. Jadi gurunya udah ahli sunnah. Atau dia membaca buku-buku yang lurus. Baca kitab ini, baca kitab ini,
Contoh, ingin sholat, baca sifat sholat Nabi. Mana? Ya, yang dikarang oleh ulama. Ya. Takbiratul ihram seperti apa? Udah sidekap, doanya apa? Ruku doanya apa? I'tidal doanya apa? Sujud doanya apa? Duduk di antara sujud doanya apa? Tasyahud doanya apa? Kita baca dari buku. Atau kita ngaji seperti ini, diajarin ustadz, diajarin kiai, diajari ajengan. Nah, orang yang pertama ini akan berada dalam kebaikan apabila gurunya Rabbani, yang mereka berada dalam manhaj dan akidah yang lurus. Makanya para ulama kita mengatakan apa? Inna hadal ilma dinun panduru aman ta'khudu dinakum, katanya. Sesungguhnya ilmu sanad ini adalah bagian dari agamamu, maka lihatlah dari mana kamu mengambil agama kamu, gitu. Jadi ditentukan, gitu. Gurunya siapa, madhabnya apa, manhajnya apa. Ya. Artinya kalau yang dimaksud madhab bukan madhab yang dimaksud madhab yang 4, ya. Bukan Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Sebab ini semuanya ahli sunnah, ya. Semuanya adalah apa? Ahli sunnah. Semuanya ahli sunnah. Tapi yang dimaksud di sini apakah dia manhajnya Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, atau Rafidhah? Itu yang dimaksud. Yang semuanya menyimpang ini. Yang dikatakan oleh para ulama sumber penyimpangan kebandi kepada 4 kelompok besar: Rafidhah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah. Jadi kita harus tahu dulu. Sebab orang-orang yang awam harus tahu dulu siapa gurunya. Yang kedua apa? Apa yang dibacanya. Baik mungkin hari ini bacaan dalam bentuk yang ada seperti buku-buku, atau mungkin sekarang dengan kemajuan teknologi yang kita kenal dengan di era digital, semuanya udah punya kode, gitu ya. Kan digital itu artinya apa? Pengkodean dengan, ya bisa dengan angka, itu kan. Ya. Digit itu kan hitungan jari, angka 1 dengan 0, 10. Jadi udah diberikan kode-kode kita untuk tahu sesuatu sekarang gampang, gitu ya. Nah, berarti apa? Setiap di antara kita harus tahu. Ini kalau kita buka websitenya siapa? Websitenya Syiah, oh, gitu. Kita kasih tanda, oh jangan, gitu. Websitenya siapa? Syekh Fulan, ahli sunnah, kita baca, gitu kan. Ya. Para muqallid ini yang merupakan tingkatan yang paling bawah, dia beragama mengikuti orang alim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, pahalanya berpahala tapi tidak akan sama dengan rosihun fil ilmi, dalam pahala, gitu. Ya. Contohnya salat. Salat kita diperintahkan mengikuti Nabi SAW. Tetapi terjadi perbedaan dalam memahami dan penelitian. Ya. Kita ikuti umpamanya, ya. Kalau sholat, kalau kita turun sujud mendahulukan tangan dulu ataupun mendahulukan lutut dulu. Tidak mengapa antum sebagai muqallid ikut ustadz atau ikut ulama atau ikut imam, yang paling kuat mendahulukan lutut dulu. Ikutilah, nggak apa-apa. Awam, ikutilah, beramal ikuti ulama. Sebagian orang meyakini bahwa yang lebih kuat mendahulukan telapak tangan dulu sebelum lutut, ya amalkan, amalkan, tidak apa-apa. Sampai nanti kepada martabat yang kedua, thalabul ilmi. Martabat thalabul ilmi itu dia meneliti nas-nasnya, meneliti dalil-dalilnya, mana yang lebih kuat di antara dua pendapat itu.
maka dia beramal dengan ilmunya. Kan kalau para bapak yang awam itu beramal dengan apa yang ngasih tahu, kan gitu, benar gak? Dikasih tahu ya gini, ini gitu kan. Ini yang roji, ya ini. Bukan martabat yakin ilmu, enggak gitu. Tapi thalabul ilmi, dia tahu, oh ini hadisnya, derajat hadisnya diteliti dengan keilmuan dia. Kalau rasihun, dia beristihad karena dia lengkap perangkatnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini keutamaan ya tentang ilmu. Keutamaan tentang ilmu ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini 3 perangkat pertama yang dinamakan ulama robani. Nah, sesisanya kita percepat nih. Sifat-sifat ulama robani. Yang selanjutnya yaitu yang keempat. Tapi tadi pokoknya gitu. Pokok. Sifat yang keempat adalah al-ikhlas. Ikhlas. Ulama robani itu adalah ulama-ulama yang mereka ikhlas. Yang mereka belajar ilmu dengan ikhlas dan mereka mengamalkan ilmu dengan ikhlas dan mereka mendakwahkan ilmu dengan ikhlas. Ya. Jadi ini ulama robani. Ulama robani adalah mukhlis. Dia ikhlas. Yang keempat, al-fiqhu, kefakihan. Dan kefakihan ini yang tadi disebutkan. Yang dinamakan ulama robani itu adalah orang yang faqih. Faqih kepada 3 unsur. Faqih kepada dalil syar'i. Faqih dalam memahami tentang kenyataan-kenyataan. Faqih dalam merelevansikan dalil dengan kenyataan. Artinya tidak dengan hawa nafsu, dia berhukum dengan seksama, dengan cermat, penelaahan yang seksama itu. Namanya ulama robani. Tidak asal-asalan ulama robani itu. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah hikmah. Hikmah itu tadi dikatakan adalah orang yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hikmah. Ya contohnya hikmah tadi, umpamanya ngajari ibu-ibu udah tua banget itu, diajarinya mustalah hadis umpamanya, itu tidak hikmah. Karena udah tidak mampu lagi lah mempelajari mustalah hadis, udah umur 70 tahun, nenek-nenek itu ngajarin mustalah hadis ya. Yang gampang-gampang saja gitu kan, ngajarin sifat sholat gitu ya. Kemudian tentang bagaimana selamat dari adab kubur, bagaimana pintu-pintu surga gitu. Dia tahu gitu. Ya. Kecuali nenek-nenek 60 tahun yang dia udah belajar mustalah hadis sejak kecil gitu ya, enggak apa-apa. Contoh. Ya. Jadi ini namakan hikmah. Hikmah. Kemudian yang selanjutnya adalah al-hilmu. Al-hilmu tadi tidak cepat-cepat dan tidak lambat. Contohnya apa? Tidak cepat-cepat dalam memberi fatwa. Jadi kalau ulama robani itu akan memberi fatwa itu ta'ani sekali. Kalau ditanya tentang hukum, kalau ditanya terutama kejadian-kejadian hari ini gitu. Ada fitnah hari ini. Dia tidak cepat lisannya gitu. Dia punya ta'ani, menjaga sekali gitu ya. Terukur ya. Kalau saya jawab ini akan apa yang terjadi gitu. Kalau jawab ini apa yang akan terjadi. Dia dipelajari gitu. Jadi dalam bahasa ininya dia tidak seperti seekor kuda yang pakai kacamata supaya larinya ke depan kencang, maka dikasih apa? Kacamata kuda gitu. Tapi dia si'atul ufuk, banyak sisi yang dilihat.
Itu ulama robani. Kemudian yang selanjutnya adalah izzatun nafas wa zuhdu fima fi adinas. Ulama robani itu adalah orang-orang yang memiliki jati diri, harga dirinya itu tinggi gitu. Bukan tidak tawadu, nanti akan disebutkan tawadu. Izzatun nafas, orang yang percaya diri, punya harga diri. Dan dia zuhud terhadap apa yang ada di tangan orang. Apa yang dimaksud zuhud yang ada di tangan orang? Dia tidak mencari harta yang ada di tangan orang. Oleh sebab itu ada para ulama yang mengatakan ulama itu ada 3 katanya. Ada ulama daulah, ada ulama ummah, ada ulama millah. Ya. Pembagian ini bukan berarti kita akan menjelek-jelekan pemerintah, bukan ya. Karena tidak boleh menjelek-jelekan pemimpin di atas mimbar. Yang dimaksud oleh sebagian orang, ulama daulah adalah orang-orang yang dia berbicara bahkan membuat hadis palsu demi mendukung pemimpinnya gitu, walaupun dia zalim gitu. Ya. Dia mengambil harta dari tangan-tangan para pemimpinnya, mendukung kezalimannya. Ya. Bukan berarti kita tidak mendukung pemimpin, mendukung. Tapi bukan berarti mendukung kezalimannya. Dia tidak menasihati pemimpinnya, tapi dia mengekor setiap apa yang diinginkan oleh pemimpinnya. Dalam sejarah banyak ketika terjadi persengketaan antara kaum Abbasiyah dengan Fatimiyah, banyak orang-orang bikin hadis palsu. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan kucuran dana dari pemimpinnya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Tapi perkataan saya bukan berarti kita demo, bukan berarti kita berontak, bukan. Tapi ulama adalah orang yang punya harga diri. Maka dinyatakan dalam hadis, dikatakan apa? Jihad yang paling afdol adalah berkata yang hak di depan pemimpin yang zalim. Yang kedua yang dinamakan ulama ummah adalah orang yang mengikuti selera orang. Yang penting dia terkenal, yang penting dia banyak mungkin apa yang mengundang, yang penting dia banyak orang yang senang, dia berbicara atas keinginan orang. Dia tidak menjelaskan kebenaran. Hak dengan batil dia tidak katakan di depan orang. Ya. Kalau diundang di tempat ini ngomongnya gini, kalau diundang di tempat ini ngomongnya ini. Mungkin dinamakan ulama bayaran istilahnya. Yang ketiga adalah yang dinamakan ulama millah, adalah ulama yang berbicara dengan dalil. Berbicara dalil, qala Allahu qala Rasuluhu qala ashabu, yang dia berkata Allah berfirman, Nabi bersabda, para sahabat berkata gitu. Dan ini yang dinamakan ulama robani itu. Ya, ulama robani. Ya. Jadi dia tidak punya kontrak-kontrak berkaitan dengan politik ya. Apalagi politik sesat ya. Bahkan mungkin banyak orang-orang yang dinisbatkan alim menjadi tangga bagi orang. Dia menjadi pendukung salah satu calon, setelah itu dia ditinggalkannya gitu kan. Dia dilupakan oleh orang, aduh miskin banget ya. Jadi orang seperti ini gitu ya. Ulama Rabbani adalah izzatun nafas. Orang yang punya izzah ya. Ya. Kemudian yang sifat yang selanjutnya adalah wara'. Wara' itu orang yang selalu hati-hati untuk terjerumus kepada yang haram, baik makanan, minuman, interaksi hidup. Ya. Sebab kita akan berhadapan sekarang itu makanan, minuman, interaksi hidup, ya, pertemanan. Wara', memilih teman wara', hati-hati, makan hati-hati, minum hati-hati, interaksi hidup hati-hati, wara' gitu. Ya, kemudian apa? Tawadu. Ulama Rabbani ini tawadu. Tawadu. Artinya tawadu apa? Rendah hati. Artinya dia tidak sombong. Kemudian apa? Mundhabit. Ya. Apa yang dimaksud mundhabit di sini? Salah satu sikap ulama Rabbani adalah
berbicara tepat waktu, ya. Dia bersikap tepat, berbicara tepat, dan selalu menjadi qudwah bagi orang lain. Nah, ini yang dinamakan ulama Rabbani, yaitu ulama-ulama pilihan, ya, ulama-ulama pilihan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, ini akhir dari pembahasan bab yang ke-10 ini. Bab yang ke-10. Kemudian sebelum membuka pertanyaan, saya ingin sampaikan bahwa tingkatan manusia yang tadi, ya, itu adalah sebuah kenyataan dalam kehidupan kita. Jadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita. Dan Allah menjadikan keutamaan orang-orang berilmu. Jadi Allah Ta'ala memberikan keutamaan orang berilmu. Nah, di sini 3 menit saya ingin menyampaikan poin penting di sini. Bahwa para ulama yang dinamakan ulama rasihun itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi kita, ya. Karena 2 kelompok manusia ini, thalibul ilmi, muqallid, itu hidup bersama dengan ulama, gitu. Jadi hidup bersama orang alim. Maka Nabi SAW menggambarkan ulama ini bagikan bintang-bintang di langit. Kenapa ulama digambarkan sebagai bintang? Bintang itu minimalnya punya 2 fungsi. Fungsi yang pertama sebagai pemberi cahaya dan sebagai pemberi petunjuk. Orang tahu arah angin melihat bintang. Orang mengetahui arah kiblat dengan bintang. Karena orang-orang yang mempelajari ilmu perbintangan tahu bintang ini di arah anu, bintang ini di arah selatan, bintang ini di arah utara, bintang ini di arah timur. Sehingga kita tahu, oh ini arah kiblat sana, arah ke barat sana, gitu kan? Kemudian apa? Ada kebiasaan turun hujan ketika telah muncul bintang ini. Tapi bukan untuk memprediksi artinya kejadian bumi dengan itu, bukan. Tapi ini adalah ilmu yang dinamakan astronomi. Kita tahu. Kemudian kita bisa berjalan melihat bintang-bintang. Dan ulama digambarkan sebagai bintang-bintang, di mana kita tahu kebenaran dengan sebab mereka. Yang kedua, fungsi bintang itu adalah melempari iblis, syaitan laknatullah yang akan mencuri wahyu Allah. Dan mereka akan membuat kedustaan kepada penduduk bumi. Rujumali syayatin. Nah, ulama Rabbani ini untuk apa? Mereka akan membentengi umat dari setiap penyimpangan. Membentengi umat dari setiap keburukan. Mereka adalah ulama Rabbani. Sehingga kita itu harus memuliakan mereka. Nah, ini kebutuhannya. Nah. Kemudian yang terakhir, bagian daripada poin ini, bahwa Nabi SAW menggambarkan kebaikan penduduk bumi berkaitan dengan keberadaan ulama. Satu tempat, satu komunitas manusia ditentukan akan menjadi baik dan tidak baiknya dengan seukuran ada orang alimnya. Sehingga para ulama kita mengatakan, jika pergi ulama dan jika tidak ada ulama, maka manusia akan seperti binatang-binatang itu. Kenapa? Tidak tahu halal haram, tidak tahu perintah Allah, tidak tahu larangan Allah. Mereka tidak tahu apa-apa kecuali kalau ada ulama di sekitarnya. Itu Allah Ta'ala alam. Ya, sampai di sini pembahasan kita di sore yang berbahagia ini. Insya Allah kita akan melanjutkan ke bab yang ke-11, ke hadis yang berikutnya insya Allah. Pemirsa, pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah bahasan di sore yang berbahagia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.